Kali ini, kita akan membahas mengenai quiet quitting dan signifikansinya dalam dunia kerja modern. Mari kita mulai. Apakah kalian pernah mendengar tentang istilah yang sedang ramai dibicarakan di media sosial belakangan ini? Mungkin istilah quiet quitting terdengar tidak begitu asing di telinga kalian. Tapi apakah kamu tahu apa itu quiet quitting? Istilah ini kadang juga sering diartikan sebagai mundur teratur dari pekerjaan yang mulai terasa membosankan. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Istilah ini bermula dari sebuah konsep yang awalnya memiliki tujuan membantu karyawan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, dengan melihat fakta bahwa para karyawan terlalu fokus pada pekerjaan, sehingga tanpa disadari membiarkan pekerjaan menghabiskan seluruh hidup mereka. Kemudian, konsep ini muncul sebagai alternatif jalan keluar bagi pekerja, yang mulai merasakan dampak buruk dari efek terlalu fokus dalam mengejar karir atau sekedar menjalani pekerjaan. Kunci dari konsep ini adalah tetap bekerja optimal selama jam kerja, tetapi mulai untuk menghindari tugas tambahan atau pulang terlalu larut untuk pekerjaan. Kecuali tugas tersebut benar-benar memberikan manfaat pada perkembangan skill atau pertumbuhan pribadi. Dengan cara ini, karyawan tetap dapat berfokus pada pekerjaan sambil memiliki waktu untuk diri sendiri dan orang yang mereka cintai. Serta, pekerjaan terasa menjadi lebih sehat baik secara fisik maupun mental. Namun belakangan ini, istilah quiet quitting malah digunakan sebagai alasan oleh para karyawan yang hanya merasa bosan dengan pekerjaannya. Atau karena alasan-alasan lain yang memang memicu quiet quitting itu sendiri, seperti beban kerja berlebih, kompensasi yang buruk, waktu kerja yang tidak teratur, kurang apresiasi, jenjang karir yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita lihat apakah terdapat tanda bahwa kamu mungkin adalah seorang quiet quitter. Mari kita cek dengan melihat kebiasaan kecil yang kamu lakukan pada saat bekerja. Misalnya, jika kamu lebih sering menghabiskan waktu membuka TikTok daripada mengerjakan pekerjaan kantor, atau mungkin kamu lebih suka menghabiskan malam yang nyaman di rumah sendirian daripada nongkrong dengan rekan kerja lainnya, atau kamu sering memilih untuk tidak menghadiri kegiatan bersama teman kantor karena merasa menimbulkan stres daripada kesenangan, maka sudah pasti tanda-tanda seorang quiet quitter ada pada diri kamu. Kalau ternyata tanda-tanda tersebut ada pada diri kamu, bagaimana cara untuk mengatasinya? Minimal mengarahkan supaya perilaku ini lebih condong kepada hal yang positif dan menjadi support system untuk pekerjaan yang lebih produktif. Pertama, kita harus kembali kepada konsep awal dari quiet quitting itu sendiri, di mana karyawan harus tetap berpikir untuk dapat bekerja secara optimal tanpa mengurangi esensi kesehatan pada fisik maupun mental. Kedua, terapkan konsep work-life balance di mana seseorang bisa membagi waktu dan energi dengan baik untuk kehidupan pekerjaan dan pribadinya. Intinya, selama seseorang bisa membagi waktu dengan seimbang urusan pekerjaan dan kehidupan pribadinya, maka tanda-tanda quiet quitting dapat diarahkan menjadi lebih positif. Itulah sekilas mengenai konsep quiet quitting dan tanda-tanda quiet quitting yang terjadi. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat dan mendorong untuk lebih memprioritaskan kesejahteraan di tempat kerja.